Selamat datang dan selamat menonton Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan cara modifikasi tune control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan dan dapat berjumpa lagi di Maswar Service Channel. Sambil ngopi di warung kopi Ani. Bila pada video sebelumnya telah dibahas mengenai bagian-bagian amplifier, untuk kali ini saya akan membahas mengenai cara memodifikasi tune control, yang mana tune control adalah salah satu bagian dari amplifier. Jadi cuma pada tune control, baik itu yang menggunakan IC maupun menggunakan transistor, itu mempunyai standar suara dari pabriknya, dan standar suara itu belum tentu sesuai dengan selera telinga kita. Itulah tujuan untuk memodifikasi untuk menyesuaikan dengan selera kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Baiklah sahabat, ini adalah penampakan dari salah satu tune control. Di situ ada 4 buah potensiometer. Yang paling kecil ini adalah potensio mono untuk volume mic. Jadi itu ada rangkaian preamp mic, dan volume yang kecil yang mono ini adalah untuk volume mic-nya. Kemudian yang kedua ini potensiometer stereo. Ini fungsinya untuk volume. Jadi ada yang menggunakan potensio stereo biasa, ada juga yang menggunakan CT. Berikutnya ini adalah potensiometer untuk pengatur nada tinggi atau treble. Kemudian yang paling ujung itu adalah potensiometer untuk pengatur nada rendah atau suara bass. Di setiap tune control itu mempunyai karakter dan standar suara yang berbeda-beda dari masing-masing pabriknya. Kemudian standar itu kadang tidak sesuai dengan selera kita. Pada video cara memodifikasi tune control ini, coba kita bahas satu persatu. Jangan lupa ngopi dulu biar pikirannya fresh dan segar. Kita mulai dengan volume, yaitu yang mengatur pelan dan kerasnya suara. Jadi salah satunya adalah dipengaruhi oleh potensiometer di dekat bagian input ini. Jadi sebenarnya fungsinya ini bukan untuk membesarkan atau menambah garis suara. Jadi intinya potensiometer untuk volume itu ibaratnya keran air. Jadi adalah untuk membatasi. Jika dianalogikan dengan keran air, maka potensiometer yang ukurannya lebih besar itu diibaratkan keran yang lubangnya lebih besar. Artinya
sinyal suara yang bisa melewatinya itu lebih besar. Contohnya misalnya volume yang satunya itu 10K dibandingkan dengan 100K, maka sinyal yang bisa melewatinya itu yang 100K akan lebih besar. Berkaitan dengan modifikasi tone control, jadi salah satunya agar suaranya itu pada posisi tertentu itu lebih besar, salah satunya adalah dengan mengganti potensiometer ini. Tapi sekali lagi ini tergantung dari sinyal masukannya. Sebesar apapun potensionya, kalau memang suara masukannya atau inputnya itu kecil, juga tetap kecil. Jadi intinya ini adalah hanya untuk memaksimalkan, jadi agar sinyal maksimalnya itu bisa lebih besar. Hampir pada semua tone control itu di dekat input itu ada resistornya, dan kita juga bisa memodifikasikan nilai resistor tersebut. Kita lihat, jika posisi resistor itu seri dengan input, artinya tidak ke ground, yaitu untuk mendapatkan sinyal lebih besar bisa kita kurangi nilainya. Tapi bila resistor tersebut menuju ke ground, itu bisa kita tambahkan nilainya untuk mendapatkan suara yang lebih keras. Tapi sekali lagi harus diperhatikan, diseimbangkan. Jadi dengan dilakukan praktek ini akan lebih meyakinkan hasilnya. Yang saya sampaikan hanyalah teori-teori yang berkaitan dengan suaranya ini. Modifikasi berikutnya yaitu untuk treble ya, atau suara nada tinggi. Jadi tone control ini bisa kita modifikasikan suara treble-nya itu dengan merubah nilai kapasitor atau kondensator, itu yang saya lingkari, itu untuk mendapatkan suara lebih, treble-nya lebih, itu dengan memperkecil nilai C tersebut. Jadi semakin kecil C-nya, itu suara icik-icisnya itu semakin mantap. Yang berikutnya kita modifikasikan dari tone control ini adalah suara bassnya atau suara nada rendah. Jadi di dekat potensio untuk pengatur bass itu ada beberapa C atau beberapa kondensator, itu yang nilainya 39 nanofarad. Nah, itu bisa kita modifikasi, misalnya kita jadikan 47 nanofarad atau 56 nanofarad. Lalu lihat hasilnya. Itu secara teori berdasarkan nilai frekuensi itu apabila ditambah nilainya maka dia akan semakin ngebass. Tentu saja ini juga harus didukung oleh loudspeaker yang memadai. Jadi percuma saja bassnya ditambah kalau speakernya itu hanya tweeter saja. Begitu juga mengenai treble tadi, kalau cuma woofer tidak ada tweeternya, ditrebelkan seperti apapun juga tidak akan berhasil. Jadi selain memodifikasi tone control, juga loudspeakernya harus memadai. Kemudian untuk yang volume mic tadi itu tidak ada bedanya dengan volume musik ini. Jadi misalnya ingin maksimalnya lebih besar, bisa diganti potensiometernya itu dengan ukuran yang resistansinya itu lebih besar. Pembahasan
mengenai modifikasi tone control pada video kali ini. Saya kira seperti itu saja. Dan mungkin bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk pembuatan video berikutnya. Bagi para senior di bidang elektronika, saran dan kritiknya selalu ditunggu ya. Meskipun ilmu saya belum begitu banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi para pemula di dunia elektronika. Jangan lupa silahkan like, kemudian di subscribe video ini, dibagikan ke teman-temannya atau di share. Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman lain yang notabene masih pemula. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.